Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan dan menjelaskan tentang perbandingan ISO 27001 2022 dan ISO 27002 2022. Definisi ISO 27001 2022. ISO 27001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau lebih sering disebut dengan Information Security Management System atau ISMS. Sejak semua organisasi atau perusahaan menerapkan sistem yang berbeda, ISMS selalu disesuaikan untuk menangani kebutuhan keamanan tertentu. ISMS adalah pendekatan sistematis untuk mengelola informasi sensitif perusahaan sehingga tetap aman. Ini termasuk informasi orang, proses, dan sistem teknologi dan informasi dengan menerapkan proses manajemen risiko. ISO 27002 adalah serangkaian pedoman keamanan yang dirancang untuk membantu perusahaan memilih, menerapkan, dan memelihara ISMS-nya. Sebagai standar pelengkap, ISO 27002 digunakan sebagai panduan yang lebih spesifik dari kerangka kerja ISO 27001 untuk memilih kontrol keamanan yang sesuai dalam menerapkan ISMS yang efektif. Singkatnya, standar ini berisi panduan tentang cara membuat ISMS bersertifikat ISO 27001. Karena berfungsi sebagai sertifikasi tambahan, standar ini tidak memiliki kriteria sertifikasi sendiri. Tujuan utama ISO 27001 adalah menetapkan persyaratan untuk membangun, menerapkan, mengelola, dan meningkatkan ISMS atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kemudian berfokus pada pengelolaan dan pengendalian risiko keamanan informasi secara organisasi. Kemudian memberikan kerangka kerja untuk melindungi informasi dalam berbagai bentuk kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ona Mazura. Baik, selanjutnya tujuan utama ISO 27002. Yang pertama, memberikan panduan tentang kontrol yang lebih terperinci untuk mengelola keamanan informasi. Kemudian, fokus pada implementasi kontrol teknis, operasional, dan manajerial untuk mendukung tujuan keamanan informasi. Kemudian, menyediakan daftar kontrol spesifik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan informasi. Selanjutnya itu ada cakupan dan fokus ISO 27001 dan ISO 27002. ISO 27001 berfokus pada pengelolaan seluruh sistem manajemen keamanan informasi dan fokus pada manajemen risiko, perencanaan kebijakan, dan pengelolaan kepatuhan, juga memastikan kontinuitas dan ketahanan keamanan informasi dalam jangka panjang. Kemudian untuk ISO 27002 menyediakan penjelasan rinci tentang kontrol keamanan informasi. Mencakup kontrol dalam berbagai domain seperti kebijakan keamanan, kontrol akses, manajemen aset, perlindungan data, dan respon insiden. Kemudian berfokus pada practical control implementation untuk mendukung kebijakan keamanan. Selanjutnya itu ada struktur standar. ISO 27001 dan ISO 27002. Untuk ISO 27001, yang pertama itu menggunakan struktur tinggi yang konsisten dengan standar ISO manajemen lainnya. Ada ISO 9001, ISO 14001, dan lainnya. Kemudian ada standar ini lebih berfokus pada kerangka kerja manajerial yang mencakup proses, tanggung jawab, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Kemudian menerapkan pendekatan berbasis proses untuk sistem manajemen. Kemudian untuk ISO 27002, yang pertama itu tidak mengikuti struktur tinggi atau HLS, kemudian tetapi berfokus pada praktik operasional terkait kontrol keamanan informasi.
Selanjutnya, menyediakan panduan terperinci untuk mengimplementasi kontrol dan kebijakan dalam praktis. Kemudian yang terakhir, struktur didasarkan pada kategori kontrol yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby Bulan Adaha. Baik, selanjutnya itu status dan sertifikasi ISO 27001. Yang pertama itu dapat disertifikasi, organisasi dapat diaudit dan mendapatkan sertifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar ISO 27001. Yang kedua, sertifikasi menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan mampu mengelola risiko keamanan informasi. Selanjutnya yaitu ISO 27002. Yang pertama, panduan yang tidak dapat disertifikasi. Yang kedua, berfungsi sebagai referensi atau pedoman untuk implementasi kontrol keamanan informasi. Yang ketiga, tidak ada proses audit atau sertifikasi resmi untuk ISO 27001. Yang selanjutnya yaitu pendekatan ISO 27001. Yang pertama itu fokus pada penanganan risiko dengan pendekatan berbasis risiko yang mengharuskan organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan informasi. Yang kedua, mengharuskan organisasi untuk mendokumentasikan dan mengikuti prosedur manajerial terkait dengan manajemen keamanan informasi. Selanjutnya ISO 27002, yang pertama yaitu memberikan panduan praktis tentang penerapan kontrol untuk mengelola dan mengurangi risiko terhadap informasi. Yang kedua, tidak berfokus pada manajemen risiko secara keseluruhan, tetapi lebih pada kontrol spesifik yang harus diterapkan. Selanjutnya yaitu kontrol keamanan informasi ISO 27001. Yang pertama yaitu mencantumkan persyaratan dan berkaitan dengan pengelolaan kontrol namun tidak menyarankan kontrol spesifik. Yang kedua, berfokus pada proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang berkaitan dengan keamanan informasi. Yang ketiga, referensi ke ISO 27002 untuk memilih kontrol yang relevan. Selanjutnya ISO 27002 yang pertama menyediakan daftar lengkap kontrol yang lebih rinci dan praktis untuk diterapkan oleh organisasi, termasuk kontrol yang lebih teknis dan operasional. Yang kedua, mengelompokkan kontrol dalam kategori seperti kebijakan keamanan, pengelolaan aset, kontrol akses, manajemen identitas, dan respon insiden. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Baik, selanjutnya adalah implementasi dan pengelolaan. Di ISO 27001, yang pertama adalah memerlukan pembangunan ISMS dari awal, termasuk penetapan kebijakan, penilaian risiko, identifikasi kontrol, dan pengawasan berkelanjutan. Yang kedua ada penerapan berbasis siklus PDCA atau Plan Do Check Out yang mendukung perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, organisasi harus melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas ISMS. Yang ada di ISO 27002 adalah yang pertama memberikan panduan praktis untuk mengimplementasikan kontrol. Yang kedua, memberikan kontrol yang lebih teknis dan contoh spesifik bagaimana mengimplementasikan kontrol dalam situasi nyata. Yang ketiga adalah memiliki penjelasan terperinci tentang kontrol untuk domain teknis seperti enkripsi, pengelolaan patch, dan perlindungan data. Selanjutnya adalah penekanan pada kebijakan dan prosedur. ISO 27001 adalah yang pertama mengharuskan organisasi untuk mendokumentasikan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan keamanan informasi.
Yang kedua, persyaratan untuk mendefinisikan tanggung jawab, prosedur penanganan risiko, serta prosedur respons insiden. Yang ISO 27002, yang pertama memberikan penjelasan lebih rinci tentang pengembangan kebijakan dan prosedur terkait kontrol keamanan informasi. Yang kedua, panduan untuk pembuatan kebijakan keamanan, kebijakan pengelolaan akses, dan kebijakan perlindungan data. Selanjutnya, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan ISO 27001 dan ISO 27002. ISO 27001 yang pertama menekankan pada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap ISMS untuk memastikan bahwa kontrol keamanan informasi tetap efektif. Yang kedua, audit internal dan tinjauan manajemen diharuskan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada ISO 27002 yang pertama adalah memberikan panduan implementasi kontrol yang membutuhkan dokumentasi terkait kontrol, tetapi tidak mengharuskan audit atau evaluasi terhadap keseluruhan sistem manajemen. Yang kedua adalah dokumentasi lebih fokus pada praktik keamanan dalam pengelolaan kontrol informasi. Dan slide selanjutnya dijelaskan oleh Suci Maharani. Baik, saya akan melanjutkan pembaruan terbaru yaitu dari ISO 27001 dan ISO 27002. Yang pertama pada ISO 27001 yaitu pembaruan berfokus pada penyesuaian dengan struktur tinggi atau HLS dan memperkuat fokus pada pendekatan berbasis risiko dan kontinuitas. Peningkatan pada pengelolaan risiko dalam konteks perubahan teknologi, ancaman baru, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada ISO 27002 yang pertama, pembaruan berfokus pada penambahan kontrol baru untuk tantangan terkini di dunia digital seperti keamanan cloud computing, Internet of Things atau IoT, dan perangkat mobile. Kedua, mengelompokkan kontrol lebih rinci untuk menangani perkembangan baru dalam dunia teknologi. Di sini ada auditing dan dokumentasi pada ISO 27001 dan ISO 27002. Pada ISO 27001 yang pertama mewajibkan audit internal secara berkala terhadap ISMS untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur berjalan sesuai rencana. Kedua, dokumentasi yang lengkap harus disiapkan untuk menunjukkan kesesuaian dengan standar ISO 27001. Pada ISO 27002 yang pertama tidak berfokus pada evaluasi dan pemantauan ISMS secara keseluruhan. Kedua, fokus pada penerapan kontrol dan kebijakan untuk menjaga standar keamanan informasi dan tidak memberikan instruksi khusus tentang bagaimana memantau atau mengevaluasi efektivitas kontrol. Sini ada hubungan dengan standar lain. Yang pertama pada ISO 27001. ISO 27001 dapat diintegrasikan dengan standar manajemen lain seperti ISO 9001 atau manajemen kualitas, ISO 14001 atau manajemen lingkungan, dan ISO 45001 atau keselamatan dan kesehatan kerja. ISO 27002 lebih berfokus sebagai pelengkap untuk ISO 27001, menyediakan kontrol yang diperlukan untuk implementasi ISMS. Kedua, mungkin juga digunakan sebagai dengan standar keamanan informasi lain seperti NIST, COBT, dan GDPR.
Baiklah, hanya ini yang dapat kami jelaskan dan paparkan tentang perbedaan ISO 27001 dan ISO 27002. Maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.